Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita nggak mata duitan gitu loh, nggak cuman cari duit aja, bergaul pelayanan duit aja, yang kita lihat duit aja, itu hal yang salah. Tapi kalau selama Anda melayani terus Anda diberkati bahkan dengan material, saya mau katakan Anda layak untuk hal itu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur kami boleh dijadikan Engkau anak-anak-Mu yang menerima kasih karunia anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan pembelaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan kepada kami sampai hari ini, untuk kehidupan yang kami terima tadi pagi pada saat kami bangun. Anugerah yang terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, berkati dan lawat kami, supaya ketika kami nanti keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan-Mu. Yes. Berfirman Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Saya mau minta maaf juga bahwa beberapa waktu yang lalu saya pernah juga diundang, tapi saya stuck di bawah dan di atas Ancol. Kalau Anda bilang di bawah dan di atas, ya saya kunjungi dua-duanya gitu. Dari Kelapa Gading saya turun, naik tol, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan saya tidak bisa dapatkan itu. Dan waktu itu sudah jam 8 lewat 10 lewat 15. Dan istri saya bilang, lebih baik saya dilalukan lah. Kenapa? Karena jemaat tidak layak dan tidak pantas untuk menunggu saya gitu. Yang layak dan pantas adalah menunggu Tuhan yang baik itu. Jadi saya bilang siapapun yang ada di ruangan ini layak untuk menggantikan saya. Dan saya katakan saya siap untuk menggantikan kapanpun. Dan tiba-tiba Pastor Andrew menghubungi istri saya juga mendadak gitu, mungkin diuji gitu saya. Ya, kemarin istri saya bilang, Pak itu mau nggak isi di doa malam di Pluit Village? Dan saya bilang kosong nggak kosong, siap, karena saya ada hutang dengan Tuhan, saya ada hutang dengan saudara, dan hari ini saya bayar cash and carry gitu ya. Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam satu satu suratan Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian B saja saudara. Setelah Anda melihat tanda titik di situ, supaya kita akan melihat satu kebenaran yang jelas ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B, yaitu dimulai dari kata doa orang ya. Dapat semua, kita akan baca sama-sama 1, 2, dan 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjemahan di dalam bahasa yang lain, dan di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Saya suka ini terjemahan. The prayer of the righteous man is an effective and powerful. Ya, the prayer of the righteous man is an effective and powerful. Saya perhatikan ayat itu dan saya menemukan sesuatu yang indah ya. So not the prayer, not, but who is praying, or who pray for. Siapa yang berdoa? Orang semua bisa berdoa. Jangankan orang Kristen atau orang yang percaya, orang yang di luar dia berdoa.
Dan pertanyaan saya menjadi mengerucut, apakah semua doa itu efektif? Apakah semua doa itu powerful? Ya, artinya efektif di situ betul-betul masuk, berguna gitu, efektif dan berkuasa nggak? Powerful. Dan itu menjadi satu tantangan dan pertanyaan bagi saya dan Anda yang hari ini mengikuti doa malam. Saya mau katakan buat Anda, kalau saya dan Anda percaya akan Tuhan dan Anda yakin bahwa Anda adalah umatnya, Anda adalah pengikutnya, Anda adalah anaknya, maka dengan keyakinan penuh kita layaknya boleh berkata seperti itu. Alkitab katakan di bagian tengah, bila dengan yakin didoakan. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda nggak yakin berdoa? Di dalam terjemahan yang lain kata bila dengan yakin didoakan tidak ada. Alkitab hanya menjelaskan the prayer of the righteous man is an effective and powerful. So, yang ada di benak saya adalah pengertiannya begini. Orang yang benar, the righteous, orang yang benar, pasti dia percaya. Setuju nggak? Halo? Kalau Anda disebut orang benar, maka you have to believe him. Anda harus percaya. Ya, pertanyaannya buat apa kita berdoa dong kalau kita nggak percaya? The prayer of the righteous. Jadi yang penting di sini bukan berarti doa itu tidak penting, tapi yang penting, the most important thing, ketika orang benar itu. Benar ini adalah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau saya dan Anda bisa melihat setiap firman yang ada, membacanya dengan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat dari Tuhan, maka setiap firman itu bermanfaat bagi kita. Dan firman Tuhan itu tidak pernah menipu kita, tidak pernah memberikan PHP gitu atau janji palsu, never. Tuhan berfirman selalu serius. Amin. Bukan berarti bahwa Tuhan kita itu selalu serius, tidak ada katakanlah bercanda gitu, tidak ada hal-hal yang fun gitu. Saya hari ini rasanya, saya pengikut Kristus, saya rasakan yang fun, ada fun, ada yang apa ya, yang membuat kita tersipu, yang membuat kita sepertinya tertawa. Amsal bilang orang atau pribadi yang benar itu dia akan tertawa tentang masa depannya. Tertawa di sini bukan apa namanya melecehkan, tetapi dengan gembira gitu. Orang yang percaya akan Tuhan, dia akan lihat masa depannya itu cerah. Saya mengalami 7 ganti presiden, karena saya lahir dari zaman Soekarno, walaupun saya masih bayi, masih kecil. Tapi sampai hari ini di pemerintahan Jokowi, saya melihat bahwa saya mengalami keindahan gitu bersama Tuhan. Saya tidak melihat satu janji yang palsu. Waktu saya tarik satu benang merah, saya melihat Tuhan yang saya perkatakan, yang saya dengar, yang saya baca, bahkan I can see him through the events of our life, dari tiap-tiap event dalam hidup kita. Saya lihat janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Anda tanya kepada saya, pernahkah doa Bapak tidak terjawab? Maka saya dengan berani berkata, rasanya tidak pernah doa saya tidak terjawab. No. You can believe it or not. Kenapa? Sebelum saya masuk di dalam doa itu, saya akan berpikir 2 kali. Apakah doa saya itu layak di hadapan Dia? Seperti saya cari jodoh, boleh dong saya berdoa, dan saya berani katakan layak di hadapan Tuhan. Saya minta jodoh yang terbaik, dan saya diberikan istri saya yang terbaik. Saya meminta rumah karena saya nggak punya rumah, Dia beri buat saya. Saya meminta kendaraan, every single car
Saya minta, Tuhan, kalau boleh. Saya ikuti gaya Yesus dengan kata kalau boleh. Sopan gitu loh, sopan. Manners. Kalau boleh Tuhan. Bukan saya komplain dengan I feel God. Bukan saya lecehkan itu artinya bajai. Saya dulu pelayanan juga naik bajai, naik bus, bahkan jalan kaki. Tapi saya melihat gitu, berpikir ulang bahwa kadang-kadang ya namanya perjalanan jauh, pelayanan jauh. Terus saya bilang kalau boleh. Buktinya kan ada banyak hamba-hamba Tuhan kau berikan kendaraan kalau boleh. Berikan aku kendaraan yang sama. Padahal saya lupa bahwa saya tidak bisa mengemudi kendaraan. Dan hebatnya Tuhan, dia beri. Bukan hanya kendaraannya, sopirnya dia beri. Dan sampai hari ini saya tetap masih punya sopir. Naik turun itu sopir. Ya maklum kalau menikah, kembali ke kampung, ada persoalan masalah, sakit, meninggal, ada yang meninggal sudah. Sopir saya meninggal dan puji Tuhan dia tidak meninggal di mobil sudah. Meninggalnya di rumah gitu loh, baik-baik gitu. Kan rasanya kaget juga kita lagi pelayanan tiba-tiba dia mati di sebelah ya. Begitu saya bilang kanan dia tiba-tiba bukannya kiri Pak, dia udah mati tapi bisa jawab gitu kan. Dan supir saya rata-rata itu bukan Kristen, tapi beberapa dari mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Keren kan? Keren. Kenapa? Dari mereka lihat, duh Pak, kalau saya lihat ya hidup Bapak ya benar-benar, dia nggak bilang kasih karunia karena dia nggak ngerti itu, cuma dia bilang Tuhan tuh yang Bapak sembah ya luar biasa. Saya juga nggak bilang jadilah Kristen, enggak ya. Saya bilang namanya Yesus ya, berapa kali hampir terlibat di dalam kecelakaan, nggak pernah jadi, selalu hampir, berarti kan enggak, hampir. Yang pernah hanya beberapa senti atau meter lah dari kita, itu kendaraan berjumpalitan gitu. Dan ketika dia menggelinding tepat di depan mobil saya, itu anugerah. Dan saya masuk di dalam satu kesimpulan, kalau saja, seandainya saja saya dan Anda adalah orang yang dibenarkan, saya pakai kata dibenarkan ya, dan orang yang dibenarkan harus juga belajar hidup benar di pemandangan Tuhan. Mengerti maksud saya ya? Orang yang dibenarkan Tuhan itu setidak-tidaknya dia harus berjuang untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan ya. So Alkitab dalam bahasa Inggris katakan the righteous, orang benar. Nah inti khotbah saya adalah mau dijawab doanya. Halo, amin. Mau efektif, mau berkuasa. Nah, lihat yang pertama ya. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan ya, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mungkin Anda akan melihat wow luar biasa, tapi kita harus menjadi yang seperti itu sudah ya. Coba kita baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada judulnya apa? Bahagia orang benar gitu ya. Baca sama-sama saudara. Ayat yang pertama dimulai 1, 2, 3. Haleluya, artinya puji Tuhan gitu ya. Terus berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Coba terus, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamat. Saya disebut selalu katanya, oh ini pendeta ngomong soal berkat-berkat. Lah kalau Alkitab bilang bahwa angkatan orang benar akan diberkati, saya nggak salah. Mungkin mereka yang salah mengartikan kalau bicara tentang berkat selalu materi. I'm not talking about only that. I'm talking about the whole thing. Saya bicara tentang semua. Berapa kali kan saya bilang kesehatan itu berkat. Amin. Ya. Saya punya atau Anda punya pekerjaan yang hebat luar biasa. Tapi sepanjang tahun masuk rumah sakit kan juga nggak efektif itu. Kerja capek-capek bayar rumah sakitnya mahal. Ya kan? Itu sama juga
dari satu tempat terus ke tempat yang lain untuk mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, ternyata habis juga. Jangankan untuk disimpan, bahkan untuk dinikmati aja hampir nggak ada. Itu saya dan Anda harus introspeksi diri di situ, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil dan memberikan kita berkat apa adanya. No. Jangan suka berpolemik dan bilang oh iya karena memang ya belum waktunya, belum masanya. Jangan berpolemik ke situ. Atau Tuhan kita bukan mengajar kita seperti itu. Enggak juga. Saya mau katakan buat Anda, saya kekeh untuk hal itu. Saya melihat di sini kan pasti rata-rata bekerja atau setidaknya kuliah atau mungkin sekolah. Anda sekolah, kuliah mau ngapain? Mau ngapain? Untuk sekedar kawin atau menikah, punya anak? No. Untuk apa saudara? Untuk mencari pekerjaan. Betul ya? Iya. Nah pertanyaannya, Anda bekerja buat apa? Jujur, untuk menghasilkan. Iya. Jadi uang itu juga tidak mudah. Mudah untuk dibicarakan, tapi susah juga untuk dicari without God. Di dalam pesan Natal yang pertama itu, malaikat Tuhan katakan for with God. Alkitab tidak bilang for God, tapi for with God. Jadi without God susah, but with God mudah. Amin. Without God susah. Yesus pernah bilang di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita balik pertanyaan, di dalam Dia berbuat banyak. Amin. Bisa berbuat banyak. So without and within, with God itu beda, sangat berbeda. Dan saya merasakan itu di usia saya yang sudah kepala 6. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Yang penting kita nggak mata duitan gitu loh, nggak cuma cari duit aja, bergaul pelayanan duit aja, yang kita lihat duit aja, itu hal yang salah. Tapi kalau selama Anda melayani terus Anda diberkati bahkan dengan material, saya mau katakan Anda layak untuk hal itu. Karena kita mau makan bayar pakai apa Pak Bu? Listrik bahkan AC, kalau Anda mau nyaman gitu ya, Tuhan juga nggak bilang kepada kita ya anakku nggak usah lah pakai AC, nggak juga, nggak ada ayatnya mengatakan itu. Nggak usah pakai kipas angin, itu hanya orang-orang bodoh, orang-orang yang jujur aja khotbah di atas panggung dia curi itu kemuliaan Tuhan. Saya tadi ngobrol banyak dengan koordinator Anda di sini, ya, saya bilang ini bagaimana kontraknya bulanan, tahunan, kan saya mau tanya aja, dan ternyata benar ini kontrak. Dan waktu saya sebut, dia sebut harganya, saya hampir diinfus. Terus saya tanya bagaimana dengan yang di Moy, dia bilang Moy itu sampai 2 kali lipat Pak. Kembali lagi saya sadar, bangkit lagi. Terus saya rasa pusing-pusing gitu. Iyalah, nggak gampang. Orang ngomongin gereja gampang. Orang bicarakan tentang pelayanan orang lain mudah. Mau dia begini, begono, begeto, begete. Coba dia naik, ayo. Coba dia jadi soundman, coba dia jadi pemusik, coba dia jadi singers, pemimpin pujian. Nggak gampang. Kan GSJS di tempat ini juga dibentuk nggak langsung, enggak. Saya orang yang pertama di GSJS, Michael Gunawan bilang itu, Bapak Pendeta Yohan Lumoenang adalah orang pendeta pertama yang mau diundang di GSJS. Bukan saya ngomong, Michael bilang itu. Saya bilang benar Pak, iya Pak. Bapak adalah pendeta pertama yang saya undang. Mereka nggak datang, hanya cuma Pak Yohan yang jawab datang. Saya senang juga gitu. Saya bilang amin gitu kan. Dan saya ngomong, dia ngomong pada saat GSJS sudah jadi besar. Kalau Anda datang ke Surabaya, siapa yang pernah ke GSJS Surabaya? Main-main ya. Doa sama Tuhan ya, untuk Anda boleh lihat gereja Anda di situ. 1, 2, 3, 4 itu 4-4-nya sekarang full. Sekarang buka yang jam 8 ya, 8, 10, 12, 2, 4, 6 6-nya. Kemarin waktu pembukaan yang ibadah yang ke-6 itu, ya. Dan saya dari jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Dan 6 kali gitu. Dan saya lihat gereja yang sangat diberkati. Dan untuk sampai ke hal itu ya, bahkan ponakan istri saya sudah bikin reels ya, saya masih larang karena saya sebut nama Michael, nama Andrew, nama Timothy ya. Tapi saya mengikuti perjalanan hidup mereka, nggak gampang. Jadi sekarang kalau diomongin ya biasa. Kalau Anda semakin lama semakin besar, jangankan Anda, Yesus aja diomongin, betul nggak?
Kelahirannya dia masa sih bisa lahir begitu, masa sih gitu kan. Padahal orang Clark Kent ya, jadi Superman nggak ada yang ngomongin, betul nggak? Bahkan seorang Peter Parker jadi Spider-Man, orang nggak kaget gitu. Bahkan kalau dia udah dikebukin terus dia nggak jadi Spider-Man, kita yang gemes, betul nggak? Berubah dong, ayo berubah. Tapi waktu Tuhan menjelma menjadi manusia, kita nggak ada gemes-gemesnya. Malah kita nanya, kok bisa begitu sih? Ya di film aja kita bisa percaya, apalagi dalam kehidupan kebenaran itu. Amin. That's why kalau Anda lihat di dalam kitab Yohanes ya, itu ada 7 ayat yang menyatakan bahwa I am. Kalau Anda mau tanya di mana Pak, cari sendiri ya kan. I am menyatakan aku adalah Tuhan. I am the light, I am the way, ya kan? I am the truth. Anda boleh lihat di situ. Yesus adalah Tuhan, ya. Bahkan Yohanes 15 ayat 58 di situ dikatakan when Abraham was, I am. Itu sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. When Abraham was, harusnya dia bilang I was. Kalau kita belajar bahasa Inggris, biasanya past tense harus dibalas dengan past tense. Tapi waktu dia bilang when Abraham was, I am. Waduh. Dia rusak tenses, dia rusak gitu. Tapi kenyataannya demikian. Di bahasa Indonesia memang ketika Abraham ada, aku ada gitu ya. Tapi kalau di dalam tense bahasa Inggris jelas itu. When Abraham was, I am. Itu orang yang nggak ngerti kenapa jadi begini. Because he is God. Amin. Dan pribadi yang seperti itu yang kita akan rayakan di dalam pesta Natal kita dimulai tanggal 1 Desember nanti ya, 2 hari lagi kita bisa melihat bahwa kalau Anda ingin melihat not only happy, Indonesia katakan berbahagialah, tapi bahasa lain katakan blessed, diberkatilah. Amin. Anda mau berbahagia atau diberkati? Diberkati ya, diberkatilah. Siapa yang diberkati? Orang yang takut akan Tuhan. Saudara mau diberkati? Takut akan Tuhan. Kalau Anda sudah ada niat mau pergi doa malam, terusin. Halo. Jangan terus tiba-tiba ada teman ajakin makan kue tiaw ya. Tuhan Yesus. Yesus ditukar kue tiaw. Aduh. Pak bohong. Iya di atas ya. Waktu saya masih anak muda, itu teman saya udah oke jalan, ya ampun, cuma ditawarin kue tiaw bisa berhenti di tengah jalan. Terus saya tanya, nggak jadi gereja nih? Gitu. Lapar gue, udahlah gereja aja, lontong aja nggak ada. Ampun. Anda tahu sekarang nasibnya? Tahu nggak nasibnya? Saya juga nggak tahu lagi, udah mati. Saya bilang, terlalu banyak andalkan yang begitu-begitu, makanan. Saya juga mau berhenti juga, karena saya juga orang susah waktu itu. Waktu saya mau berhenti seperti ada sign gitu, signal, ada satu hubungan yang suara yang bilang jalan terus, jalan. Dan saya bilang, saya juga lapar. Tuhan dan saya tahu itu suara Tuhan. Nanti aku akan kenyangkan engkau. Belum kerja bos, baru umur 17 tahun, baru keluar dari SMA. Aduh, denger kue tiaw, oh my God. Dan itu suara bilang, itu kue tiaw setan gitu. Anda yang pernah ke Surabaya pernah makan rawon setan? Itu di depan JW Marriott itu ada rawon setan. Bukan berarti itu rawon setan, tapi saya bingung juga kenapa dia pakai nama rawon setan. Dan hebatnya banyak anak-anak Tuhan makan itu. Terus mereka bilang sama saya, kok nggak mau Pak Pendeta? Bukan nggak mau, gue rada-rada kurang setuju aja dengan namanya itu. Ya, jangan fanatik begitu. Tapi saya bilang, biar gue kalau buat Tuhan gue fanatik ya. Pokoknya ada atribut nama-nama yang begitu-begitu saya suka. Enggak. Kayak gue makan si setannya gitu ya, enggak deh. Tapi Pak Pendeta ini kan cuman makanannya, ya terserah deh. Kayaknya 3 ruko dari situ ada rawon beneran, rawon Surabaya. Udahlah kita makan rawon Surabaya. Mereka bilang ini kan cuma nama, ya kan.
Yesus pernah tanya, siapa namamu sama setan? Setannya bilang apa? Legion, gitu, ya kan? Jadi saya bilang, udahlah, saya makan di situ aja. Bahkan istri saya bilang, kita makan soto yuk Pak, soto Pak sa gitu ya. Terus saya bilang, di mana tuh? Naik mobil, ya udahlah kita makan itu. Artinya begini, kalau Anda betul-betul mau percaya kepada Tuhan, bukan hanya atribut dan nama, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus takut akan Dia. Ada uang jatuh nih, dompet gitu ya, kita bilang amin, Tuhan berikan jalan buat kita gitu. Apa sih gitu? Saya sekolah dulu SD, teman saya itu perempuan, saudara, kaya raya gitu, ketinggalan dia punya dompet. Saya lagi susah-susahnya, susah banget gue. Itu kalau Anda mau tahu, kemarin saya ngomong sama adik saya, iya sama, ya dia adik saya ya susahnya sama ya kan, rumahnya sama, orang tuanya sama, jadi susahnya sama, ya dong. Iya aneh, iya gue inget, itu teman saya lagi makan bihun itu, terus reng bubar, terus bihunnya dilempar aja gitu, saya tungguin dia masuk, saya ambil itu bihun, saya makan, susah banget, miskin banget. Nah itu proses. Jadi dalam Tuhan ada 3 hal yang menurut saya. Satu proses, yang kedua progres. Jadi dalam proses itu harus ada kemajuan. Baru kita masuk dalam profes, yaitu kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, profesional, jangan amatiran. Kalau mau jadi pemimpin pujian, jangan yang amatiran, profesional. Siapkan itu lagu, jangan nanti di atas panggung aja, itu roh bisa mengajarkan aku, waduh ampun ya. Jadi nggak ada persiapan sama sekali, itu nggak profesional, itu amatiran. Pemusik, kenapa mereka latihan? Kenapa GS juga bisa mendapatkan satu trademark gitu ya, bahwa mereka buktinya kan diundang ke itu kan, worship unlimited Indonesian limited United, buktinya diundang gitu kan. Berarti diperhitungkan gitu saudara ya. Kenapa? Karena musiknya bagus. Dari mana itu musik bagus? Latihan. Bagaimana kita mau masuk kerajaan surga? Latihan. Loh, apa latihannya? Memuji, menyembah, doa, itu latihan. Supaya nanti waktu masuk kerajaan surga nggak gugup. Ini lagu apa nih? Ini lagu apa nih? Terus kata malaikat, apalagi Petrus itu kan orangnya jahil. Terus lu nggak tahu lagunya apa gitu. Terus iya Petrus, saya jarang masuk gereja. Memang lo norak banget sih, udah kerja, udah kawin, punya anak, masih nggak tahu lagu ini. Padahal lagunya cuma Haleluya 12 kali, kita nggak tahu. Lagu di surga tuh bukan yang sulit-sulit saudara ya. Lagu wah gitu, yang membuat Anda nggak tahu, nggak gitu. Di surga lagunya sudah terkoordinasi dan kita sudah diubahkan, dan orang yang biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, pasti dia juga nggak risih ya untuk menyembah Tuhan. Pekerjaan kita di surga cuma menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Bukan hanya menyanyi, memuji. Orang-orang yang suka di karaoke nyanyinya lagu ya kan, separuh nafasku ya. Di surga nggak ada yang separuh nafas, sudah semuanya bernafas dengan utuh gitu ya. Jadi according to me, dimulai dengan takut akan Tuhan. Amin. Tadi saya lihat siapa Marlon nyanyi gitu ya, bahkan memuji, dia beri kesempatan loh buat saudara untuk angkat pujian, penyembahan gitu kan. Nah, saya lihat tadi itu brother, ya itu yang lagi minum tuh. Brother, yuk, namamu siapa sih? Matthew ini luar biasa loh saudara. Baru masuk ketemu saya aja udah teriak Israel. Saya langsung lihat kiri kanan. Mati saya kalau ada ketangkep ya dia duluan aja deh. Dia udah teriak di mana-mana kalau ketemu saya gitu. Israel. Waduh tuh. Dulu dia pernah teriak, ada satpam kan. Saya waduh. Terus ada maaf, ada yang pakai itu gitu ya. Anda tahu lah pakai apa begitu kan, yang putih gitu kan. Aduh, saya dalam hati saya bilang, aduh ini, untung saya nggak kenal namanya kan. Terus tiba-tiba, Pak Johan, waduh dia kenal saya lagi. Untung orang-orang di sana, itu siapa Pak? Saya kan nggak tahu, saya nggak tahu. Dia cuma tahu nama saya. Dia tadi begitu teriak, Israel. Saya puji imannya, betul? Tapi pujiannya cukup sampai di sini gitu. Saya nggak begini. Tapi hebat dia nyanyi. Itu pemain drum, siapa yang main drum tadi? Drummer sih, ya? Yang mana?
Main drumnya mana? Nah, ada. Oke. Ini memang kita harus rubuhin lah ya. Tiangnya. Tapi kalau kita rubuhin, rubuh semua ini sekarang. Dia main dudak. Tahu nggak? Dia main, siapa yang main juga drummer kedua? Matthew. Kita di belakang, luar biasa. Saya mau tegur dia, Tuhan bilang, hebat dia, lu nggak main apa-apa. Saya nggak main apa-apa, Ustaz. Tapi dia nggak ada drum. Ini kalau terjadi pengangkatan hari ini, Saudara tahu siapa yang diangkat dulu? Dia. Waktu ditanya kenapa Tuhan dia diangkat duluan, gue butuh pemain drum di sana. Saudara, jadi takut akan Tuhan itu bukan hanya di dalam ibadah saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Matthew sedang mempertontonkan dia suka gitu sama Tuhan. Dia suka untuk gitu-gituan ya, dan dia nggak takut untuk bilang Israel gitu. Walaupun memang kadang-kadang saya mau bilang pelan-pelan bos, kalau mau ngomong Israel berdua lah ngomong, menurut Pak Pendeta gimana Israel Pak, gitu. Saya kan ya dia bangsa yang diberkati gitu ya. Jadi kalau Israel gitu, waduh, ponakan istri saya ngomong begitu, saya turunin dari mobil saya. Jadi orang yang takut akan Tuhan bukan hanya diberkati, tapi juga anak cucunya perkasa di bumi, betul nggak? Luar biasa. Dan yang ketiga, di situ dikatakan harta dan kekayaan. Saya lihat sih muka-muka di sini suka dengan harta dan kekayaan. Hanya orang munafik yang nggak suka, betul nggak? Iya, betul nggak? Ada orang yang naik mobil listrik tuh yang kecil nih, terus tiba-tiba ada orang yang diberkati bilang, Pak saya ganti ya Pak dengan Rolls Royce ya. Nggak ada tuh, jangan Pak, terkutuklah aku nggak ada lah. Pasti itu ya, walaupun dalam keadaan masih jalan dia keluar gitu. Nah, itu mobil jalan sendiri tuh. Nah, dia pikir mau diganti, nggak ada lah. Ya, ada teman saya bilang Pak, saya mau berkati Bapak, saya langsung bilang ya di atas harus. Saya bilang sampai dong lo Bapak rakus bang, nggak rakus, lo nawar, lo nanya sama gue, ya kan? Pak, saya mau berkati Bapak, ya harus. Menurut Bapak kapan ya? Hari ini atau besok? Saya bilang hari ini dong. Orang lagunya hari ini, betul nggak? Alkitab nggak bilang besok, nggak ada. Yesus bilang hari ini. Kepada Zakheus dia bilang apa? Today, hari ini juga. Amin, saudara. Jadi kalau Anda ada di sini, Anda sedang latihan, siapa tahu loh, nanti malam Yesus datang. Iya, siapa tahu. Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi karena kita hadir di sini, di bawah pimpinan ketua rombongannya siapa? Matthew. Kita ikutin aja dari belakang, ikutin aja. Toto dia dia hilang, kita juga hilang. Jangan nyari-nyari mana Matthew, berarti nggak diangkat. Kalau Matthew hilang, kita juga harus hilang. Amin. Tapi hilangnya naik, jangan ke kantor polisi bos ya. Jadi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan nggak harus ada istri baru takut, ada cowok ceweknya baru takut. Ditawari kejahatan, orang nggak lihat, Tuhan ya. Dan saya ada di situ, saudara. 2008-2009 saya commit dalam artian kata bukan sungguh-sungguh lagi, tapi ya udah Tuhan aja. Jadi tawaran kanan kiri yang berbentuk enggak deh. Gue mau jujur ikut Tuhan apa adanya. Banyak orang bilang, wah Pak Pendeta sudah tidak terkenal lagi. Oh enggak, terkenal sampai hari ini. Saya mau bilang, bukan saya sombong, saya nggak cari gituan lagi gitu. Apa sih? Terkenal apa? Saya kalah tenar sama Ariel Noah, kalah. Betul nggak? Anda nggak usah jawab, kalah saya dengan Ahmad Dhani gitu, kalah. Buat apa cari keterkenalan? Bahkan saya lagi sebut nih Matthew, saya mungkin bisa kalah terkenal sama dia. Gara-gara saya sebut ini viral ya kemana-mana sudah ya. Lagi pribadinya memang. Dan dia waktu ngomong gitu, Israel langsung jalan. Kayak nggak bertanggung jawab gitu. Soalnya orang mau kemana nih? Saya liatin aja. Sampai itu yang berikan saya tadi kopi, sampai dia liatin gitu. Pak Johan tahu nggak? Saya udah tahu dia. Berapa puluh kali di gereja-gereja saya ketemu dia. Gitu. Oke, kalau saya lihat dari depan ada tangan yang begini, saya Matthew berapa Pak? 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah Matthew.
Orang tepuk tangan dia begini. Rohani banget ya, luar biasa. Dan yang kedua, coba Anda lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-2 ayat 30 ya. Coba kita baca sama-sama saudara. Kalau doa malam nggak bisa 30 menit, betul nggak? Mana doa saya dulu 2 tahun 4 jam 15 menit. Halo ya. Ini juga kalau doa malam khotbah 4 jam 15 menit. Setuju saudara? Saya nggak setuju lah. Ayo baca sama-sama 1 Samuel 2 ayat 30, 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji apa? Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan. Yang kedua, selain takut akan Tuhan, hormat. Halo. Saya sih nggak nyindir, enggak. Terserahlah saudara pakai budaya apa gitu. Tapi kan kita kan ketimuran gitu, Indonesia banget. Saya lihat muka-muka yang Indonesia banget. Nggak ada yang ke Arab-Araban, nggak ada. Ke bule-bulean nggak ada. Kecuali ada Bu Cherry di sini. Bule chat sendiri gitu. Ya. Dan gini, kalau di ibadah hormat, pakaian santun. Ibadah itu jangan pakai pakaian renang bos, atau kayak mau pergi ke pantai gitu loh ya. Yang sopan lah, sepatu, halo, sandal jepit masuk, terus bilang, wah kalau di luar negeri lo tinggal di dalam atau di luar negeri? Dalam, udah pakai. Saya nggak pusing apapun mereknya, tapi yang terbaik lah, menghormati Tuhan. Benar, itu memang Tuhan lihat kedalaman. Tapi bagaimana saya tahu bahwa Anda itu baik? Anda bilang ada di hati. Dari mana saya tahu hati Anda? Bagaimana caranya? Para dokter sudah buka itu hati, nggak ada apa-apa loh. Jantung dibuka tuh, hati dibuka, nggak ada. Hati itu nggak ada kelihatan baik, nggak ada. Hati aja gitu. Tapi saya mau katakan yang bagus. Dulu ada satu gereja, gembala bilang, Pak gimana ya dari dulu Pak, kenapa saya punya jemaat 17 aja terus, 8 tahun saya ke situ 17 lagi. Ternyata saya menemukan satu hal waktu saya berdiri, yaitu singersnya gitu nyanyi, besar anugerahmu melimpah kasihmu. Kita kan lihat, Masya ampun, kudis di bawah-bawah ke atas panggung. Dia gatel, tahan. Semakin hari saya liatin, oh ini kalau nyanyi aja udah nggak hormat. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Lihat Marlon tuh, dia bukan sedang menembak Anda, enggak, dia nggak nembak. Dia tahu Anda bukan musuhnya dia. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tapi kalau nyanyi besar anugerahmu, apa yang besar ini? Berlimpah kasih. Lagi nyanyi ngobrol, lu bawa permen nggak lu? Bos, ada malaikat di sini. Iya. Firman Tuhan ngomong terus. Apa sih? Apa gunanya itu ibadah? Hormat. Doa tidur, ambil tiduran. Bapak di surga, dulu malaikatnya ini layak untuk dibikin lumpuh nih begini. Doa tiduran, nggak ada sopannya, nggak ada sopan. Ketemu Pak Jokowi begitu, pas pampres langsung narik, diri kamu. Iyalah, kalau doa pakai nama juga. Ada satu gereja, dalam nama Yesus Kristus berdoa, amin. Apa sih dia ngomong? Sampai 10 kali. Saya nggak sebut gerejanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kok kira nama Yesus Kristus cepet banget terus nggak kedengeran? Di dalam Yesus Kristus, amin.
Begitu Tuhan berkati aku, Tuhan berkati, aku berkati, jelas banget gitu. Tapi begitu dalam nama Yesus, amin. Lebih baik cuma bilang, Tuhan berkati aku ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hormat. Halo. Amin. Apa itu nama? Yesus Kristus, amin. Tiba-tiba ada roh yang lain masuk. Kenapa ngomong Yesus Kristus, amin? Nah, sopan. Kasih persembahan juga main asal-asal. Orang bilang, Pak, kalau kita nggak ada duit, ya nggak kasih juga nggak apa-apa, nggak ada duit. Saya juga nggak akan incer orang gitu. Dia pulang jalan kaki karena dia kasih persembahan. Kesian juga, Tuhan juga bilang nggak begitu juga gitu ya. Oh enggak, rumahnya di Tangerang gitu loh. Terus semua persembahan dia taruh. Setiap puji Tuhan kalau bisa sampai ke Tangerang jam 7 pagi pulang gitu. Ya urusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau Anda tanya Tuhan, Tuhan bilang enggak juga seperti itu. Dia nggak pernah tuntut kita yang begituan. Cuman kalau kasih sama Tuhan, yang terbaik dong, hormati dia. Halo, dia kan bukan tukang parkir, bos. Nah, adik saya nih punya kisah lucu nih. Dulu kan kami di Katolik. Nah di Katolik tuh pakai keranjang yang terbuka. Nah, dia duitnya 10.000. Dia taruh, terus dia bilang sama yang kolektan, saya kembali 5.000 ya. Gitu. Itu jauh lebih sopan. Memang dia nggak mau pulang dalam keadaan jalan kaki. Ini 10 ya, saya masukin ya. Saya cuma masukin 5 ya. Ngobrol. Dan kolektannya, iya Pak, iya Pak. Ambil lihat, lo ambil 20 atau 50 lo. Orang ngasihnya ceban kan gitu. Itu jauh lebih santun daripada orang yang kadang-kadang sama Tuhan aja. Saya punya persekutuan dulu. Tahu nggak dia kasih berapa? 500 perak, tapi sepotong. Waduh, sampai saya cari sama istri saya. Coba cari yang sepotong deh, nggak ketemu. Saya bilang, Tuhan, kok tega amat sih lo? Coba lo kalau dikasih nafas potong. Hari ini kita dapat nafas bagus, bisa 2 malam, kaki 2, mata 2, hidung 2, betul nggak? Telinga 2, amin, puji Tuhan, ya kan? Kita bisa tangan 2. Saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan. Hormati dia, respect, ya. Dulu kalau saya baca di waktu saya ambil jadi ketua pimpinan rohani untuk ke Israel, ampun deh. Saya nggak sebut orang Indonesia, ada orang yang ikut sama saya, ya orang Indonesia. Masuk ke gereja gitu, gereja. Padahal dia udah tulis keep silence please. Gitu. Atau mungkin dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi begitu kita masuk tuh, kan ada beberapa gereja tuh yang memang khusus. Suster yang ada di situ akan bilang gini. Karena Indonesia begitu masuk, foto yuk, gitu. Saya yakin itu Santo Petrus, Yohanes bangkit semua. Orang lagi hidup dalam mati dalam damai Kristus bangkit. Ayo, marah. Pastornya, ada yang bahasa Latin, lah kan bisa nih bacakan di Luendui. Dia pikir diajarin nyanyi terus lah. Akhirnya ada yang berbahasa Inggris, keep silence, where you come from? Saya jawab aja, Greece. Nah, saya pikir ini orang Indonesia. Pak, dia ngomong apa? Aduh. Terus kalau bikin makan permen karet di gereja. Makan permen karetnya nggak apa-apa halus. Yang parahnya dia apa? Itu dibalonin, ditiup. Terus meledak di udara, tak gitu. Aduh, ampun. Saya bilang capek nih kok ngadapin yang begini. Nanti kalau saya bilang dia, wah biasa Pak, di mana-mana Pak, emang di gereja Israel. Aduh. Sampai saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini hormat sama Tuhan. Amin. Ada dengar firman Tuhan, jangan suka lihat-lihat jam. Amin. Amin. Mereknya nggak akan berubah, saudara. Hormat sama Tuhan. Dan 5 menit terakhir. Coba Anda lihat bagian terakhir, yaitu di dalam Yosua 23 ayat 9 sampai 11. Ayo baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Terus 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kita kan ada anak-anak janji, saudara. Dan yang ke-11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Anda mau diberkati? Orang yang benar dibenarkan Tuhan, bukan hanya takut, hormat, tapi mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan akan bilang, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. 1 orang saja mampu menghadapi.
ratusan ribuan orang. Artinya apa? Kamu berharga, saya berharga. Tuhan akan bela kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang Anda doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala, kita berdoa. Bahkan demi nyawa kami, Engkau sudah berjanji, kami harus bertekun mengasihi Tuhan. Artinya nyawa kami pun dijagai sedemikian rupa oleh Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, dan tidak bisa bagi kuasa kegelapan apapun, penyakit apapun bisa mencabut nyawa kami. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun dia diambil bukan karena apa-apa, tapi karena sudah waktunya Tuhan memanggil dia. Ajar kami juga untuk menghormati Tuhan, bahkan takut akan Engkau seumur hidup kami, karena kami tahu konsekuensi yang kami boleh dapatkan dan kami terima untuk orang-orang yang takut, bahkan hormat dan mengasihi Tuhan. Alkitab mengajar kepada kami adalah orang-orang yang diberkati, anak cucu kami perkasa di bumi, harta kekayaan akan mengikut kami berlimpah-limpah, Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami berdoa, sangat efektif dan sangat berkuasa. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati apa saja mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tak selalu